sesuai dengan permintaan Pak Harun tadi bahwa dia ingin ada pengimbasan, jadi diharapkan pada seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru kita bisa mengikuti pengimbasan yang akan diberikan oleh Pak Harun ini nanti dengan tertib supaya lancar dan kita bisa lanjutkan kegiatan dengan anak-anaknya. Baik, untuk itu marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan Bismillah. Materi ini banyak sekali Bapak Ibu. Cukup saya menyampaikan materi dan edukasinya saja. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil, Ibu Wakil Kurikulum, seterusnya Bapak Operator Kapodik, Bapak Ibu Majelis Guru, staf yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk dapat berkumpul dalam beberapa menit ke depan dalam kegiatan pengimbasan KM implementasi kurikulum Merdeka yang kemarin saya ikuti atas permintaan dari Kemendikbudristek, tepatnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu. Jadi pada intinya adalah pembaruan tentang kebijakan-kebijakan terbaru berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Seterusnya salam dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan kebijakan ini. Sebenarnya banyak sekali yang perlu disampaikan terkait dengan pembaruan kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Ada beberapa poin yang perlu kami garis bawahi. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir, dan itu mau tidak mau kita sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh kementerian. Kemudian juga berkenaan dengan penyesuaian, jadi jangan terbebani dengan modul ajar atau asesmen yang berlebihan. Nah, makanya sekarang ini salah satunya adalah ketika kita ujian asesmen, namanya sekarang nggak ada lagi ujian ya, ujian mid semester itu nggak ada lagi sebenarnya. Jadi kepala itu sudah asesmen tengah semester gitu ya. Jadi asesmen dan banyak hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas atau dalam rangka menunjukkan tujuan pembelajaran yang ada di mapel kita atau di sekolah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri waktu kami IKN kemarin, kami hanya diberikan beberapa waktu untuk menyampaikan beberapa materi. Tetapi kali ini saya tidak akan menyampaikan materi-materi itu karena materi itu sudah kita bahas semuanya bersama Pak Yudi sebagai kemarin materi tentang P5, dan alhamdulillah kita telah menjalaninya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi maksud kami P5 itu sudah sesuai dengan aturan Kemendikbud terbaru gitu. Jadi tidak ada perubahan kemarin waktu kami mengadakan pertemuan di Kabupaten Bengkulu. Itu yang pertama. Jadi memang penyusunan P5 itu harus sesuai dengan kebutuhan daerahnya atau sekolahnya, di mana lokasi dan latar belakang siswanya. Jadi memang diarahkan ke sana. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah memilih 3 judul ya berkenaan dengan P5. Yang pertama kemarin tentang apa khususnya samba kelakonikan pagi. Yang kedua kemarin tentang ekobrik pengolahan sampah-sampah limbah belanjaan siswa yang dijadikan bahan tepat guna.
sebagai kreativitas siswa di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, pesta demokrasi, insya Allah yang akan kita laksanakan juga, di mana kita akan memberikan edukasi kepada siswa dalam hal pemilihan ketua OSIS-nya atau pengurus OSIS-nya di masa yang akan datang. Dan itu semuanya rasanya sudah tepat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelum waktu kemarin. Kita sudah menempatkan judul-judul atau tema-tema yang kita pilih tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi kalaupun ada nanti kegiatan-kegiatan kelima yang terkait dengan itu dengan siswa, hendaknya kita musyawarahkan bersama, dan itu sudah kita lakukan semuanya. Dan luar biasa, STP Pak Muko telah memilih langkah baik atau langkah cepat dalam kegiatan P5-nya. Nah, kemudian juga yang kedua berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya berkenaan dengan modul ajar yang disampaikan oleh Bapak Setria Hendra kemarin itu sudah terbaru. Jadi sesuai yang kita diskusikan dalam komunitas belajar, modul ajar itu adalah berpihak kepada siswa. Jadi ada namanya modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, jadi dari penyampaian kemarin yang dikatakan diferensiasi itu adalah memenuhi kebutuhan siswa ya. Jadi kebutuhan siswa itu dikategorikan dalam 3 bentuk. Misalnya ada yang namanya visual ya, kemudian auditory dan kinestetik. Nah, itu semua bisa kita lakukan pada siswa, dan ketiga itu tidak mesti harus masuk dalam satu modul ajar gitu. Artinya salah satu saja harus muncul dalam kegiatan modul ajar kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Pertama tadi P5, yang kedua modul ajar, yang ketiga tentang komunitas belajar, itu juga harus kita aktifkan dalam kapasitasnya ya. Kombel itu komunitas belajar yang ada di bawah naungan sekolah kita. Kita sudah ada kombel ya Bapak Ibu, silakan dilihat di KMM-nya masing-masing. Kombel kita tuh sunyi ya, sunyi dari aktivitas, karena sebenarnya kita banyak aktivitas Bapak Ibu. Kemarin itu kan kita udah sama Bapak Yudi sudah berapa kali? 2 kali kan? Sama Pak Setria sudah 2 kali, 4 kali, sudah bisa 4 laporan ya sebenarnya. Kemudian pertemuan kita hari ini pun bisa kita masukkan ke dalam kombel dalam rangka berbagi praktik baik sebenarnya. Nah, jadi nanti siapa saja boleh memaparkan kombel kita untuk meningkatkan solidaritas, kolaborasi di antara kita. Dan kombel itu memang diperuntukkan untuk tempat kita mencurahkan isi hati kita atau membersamai kita dalam kegiatan-kegiatan yang kita itu seide dalam penyelesaian. Contohnya dalam penyelesaian modul ajar, dalam asesmen dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, rasanya kedepannya itu kurikulum Merdeka itu akan terus dirampingkan. Tidak perlu modul yang luas, yang banyak lembarnya, tetapi memenuhi kebutuhan modul yang memenuhi kebutuhan siswa, itu saja. Baik, boleh dia tipis, boleh dia banyak, itu kembali ke kitanya masing-masing, tergantung dari materi yang ingin disampaikan. Bapak Ibu yang kami banggakan, guru-guru hebat SMP itu luar biasa gitu ya. Perlu kita garis bawahi, tugas guru itu ada 2. Yang pertama, membantu satuan pendidikan dalam pembuatan modul ajar. Nah, dalam hal itu kita sudah melakukan satu fase, yaitu pembuatan TP, dan disitulah kegalauan kita kemarin, dan alhamdulillah sudah
tersampaikan semua dalam forum diskusi penyampaian modul-modul ajar yang masing-masing Bapak Ibu sudah sampaikan. Dan itu luar biasa, begitulah adanya. Gitu. Yang kedua, tugas kita sebagai guru itu adalah membuat modul ajar untuk yang berpihak pada siswa. Jadi sekolah itu hanya membatasi kita hanya dalam pembuatan penyelarasan keputusan Kemendikbudristek berkenaan dengan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, uraian modul ajar atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah, di kelas, itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu penekanannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan kurikulum merdeka itu secara totalitas kepada siswa. Artinya pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa itu memang memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang keempat kata pemateri kita, melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, buatlah kurikulum atau modul ajar yang berdiferensiasi. Bagaimana? Yang memenuhi kebutuhan siswa. Yang contohnya kemarin sudah. Ya. Terima kasih Pak Harun. Ini harapannya apa yang penyembasan dari Pak Harun itu bisa kita dapatkan semua dulu. Karena untuk penyemangat persepsi kita terkait kurikulum merdeka, mungkin kalau boleh ada kegiatan formal lagi, ada baiknya semua materi itu kita dapatkan secara bersama-sama agar nanti kita memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan kurikulum merdeka. Saya coba menjawab pertanyaan satu lagi, belum menerapkan kurikulum merdeka secara serentak. Seharusnya iya, karena ini pemahaman saya Pak Harun, karena dirancangnya kurikulum merdeka ini karena terjadinya atau perubahan zaman teknologi semakin tinggi, kita pun dipersiapkan untuk menghantarkan peserta didik kita untuk tanggap terhadap teknologi yang ada. Makanya model pembelajaran kita perlu berubah. Bukan itu proyek, itu benar adanya proyek, tapi bukan poin di proyeknya, tapi menghantarkan kita menjawab tantangan zaman bersama peserta didik dan berada pada siap atau mahir. Nah, ini agak bingung saya. Kalau di siswanya tentu tidak, kalau menurut saya, karena bentuk dari salah satu diferensiasi adalah diferensiasi produk. Produk itu tidak harus sama, tergantung dari kemampuan anak itu masing-masing. Tapi kalau sekolah yang mau tidak mau harus berada pada tahap siap. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Aidil dan kita semua. Silakan mungkin dari Pak Aidil cenderung dia setuju sepertinya gitu. Walaupun ada kata-kata di ujungnya itu kemana larinya gitu. Pak ke siswa atau ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau menurut satuan pendidikan kita sesuai dengan rancangan dari atas, nah, kita harus mengikuti kan? Tidak mungkin kita tidak mengikuti. Karena kenapa? Ketika kurikulum itu berubah, tentu satuan pendidikan itu juga harus siap. Kalau sama anak, tentu anak akan mengikuti. Cuma satu Pak, di bagian akhirnya itu tanda tanya. Karena kenapa? Kalau ketika ini diterapkan kurikulum ini, tentu kita harus semuanya mahir. Apalagi kurikulum merdeka ini berkaitan dengan teknologi. Itu maksud saya. Terima kasih Pak. ya tepuk tangan buat terima kasih Pak Harun. Pernyataan menurut Permendikbud nomor 12 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Setahu saya, kurikulum itu disusun dengan beberapa unsur gitu Pak. Ada guru, ada kepala sekolah, bahkan di sekolah tertentu tuh melibatkan komite. Jadi ketika sudah disusun, baru nanti ditandatangani oleh kepala
untuk disahkan dan dilaksanakan. Itu Pak. Ya, prosesnya udah seperti itu ya. Ya, Artinya ada campur tangan serta pendidikan di dalamnya ya kan. ya. Tentunya pembina itu juga diajak oleh serta pendidikan untuk mendiskusikan hal tersebut ya. Baik, luar biasa dari Pak Nur. Tepuk tangan buat Pak Nur dan kita semuanya. Bagaimana jawaban Kemendikbud? Silakan dilihat. Iya, katanya. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Regulasinya di bawah itu sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30, pengawas tetap memfasilitasi yang Bapak sebutkan tadi, penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi begitulah adanya kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Tentunya itu adalah hasil musyawarah kita bersama dalam mewujudkan kurikulum yang berkualitas dan berpihak pada siswa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Dan mudah-mudahan masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan dan masih banyak lagi yang perlu kita gali. Mari bersama kita belajar. Kita bisa masuk ke dalam komunitas belajar kita bisa berbiologi di luar ruangan dan di waktu yang senggang. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan kurikulum Merdeka ini yang berpihak kepada siswa. Tepuk tangan buat kita semua. Itu saja. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan tugas kurikulum mereka ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang kita hadir pada pagi hari ini sudah mengganggu jam sekolahnya. Hari ini sebenarnya dalam rangka pembahasan IKN yang sudah mengikuti pemilu yang lalu, di mana kami seluruh guru kuliah, kemudian juga kepala sekolah, beberapa kepala sekolah dipilih di Aceh waktu itu, kemudian ketua diberikan arahan dari BPP dan saya juga divisi guru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan poin-poin terbaru berkenaan dengan perkembangan kurikulum mereka. Kemana arah tujuan yang harus kita ikuti dan harus kita laksanakan. Mau tidak mau, untuk kita sepakati bersama adalah kurikulum mereka adalah bagian yang harus kita kerjakan. Ya, karena sudah keputusan kementerian untuk menjalaninya di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah. Kemudian kita doakan yang sedang berjuang lulus kedua, yang kedua lulus keduanya, kemudian yang sedang berjuang juga belum dapat, kita usahakan mudah-mudahan kedepannya selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian juga salam dan salam kita sampaikan juga pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kalau disampaikan semuanya mungkin tidak akan cukup waktunya karena banyak sekali poin-poin yang harus disampaikan. Kami aja butuh waktu 2 hari untuk menuntaskan itu pun belum tuntas semuanya.
Sementara kami dulu waktu sama India, India Cina, kami butuh 8 bulan, 6 bulan, ya, 6 bulan, 8 bulan untuk penyelesaian kurikulum merdeka tersebut dalam aplikasinya nanti ke sekolah atau satuan pendidikan. Itu pun belum memadai. Contoh, saya pribadi belum menguasai sepenuhnya tentang penerapan kurikulum merdeka itu tidak di satuan pendidikan atau di pemerintah itu. Jadi walaupun sedikit saya akan sampaikan, karena ini juga tuntutan dari atasan harus menyampaikan minimal 2 sekolah yang harus dibahas. Ya, pertama saya sudah ke SMP 4, yang kedua ke SD 1. Saya yakin SD 1 ini orangnya hebat-hebat semua, maka saya pilih di SD 1. Dan saya yakin juga lulusannya juga luar biasa kan, di SMP sudah kita melihat bagaimana lulusan atau biasa baik dari segi numerasi maupun literasinya. Nah, terlepas dari itu semua, hari ini saya bahagia bersama ibu dan bapak. Yang pertama itu adalah izin ya Pak. Pertama berkenaan dengan pemahaman kita mengenai kurikulum merdeka di sini. Jadi termasuk kurikulum merdeka yang ditawarkan oleh Kemendikbud Ristek ini memang kurikulum ini harus memerdekakan bukan saja peserta didiknya tetapi juga gurunya. Nah, jadi bagaimana menjadi guru yang merdeka, bagaimana menjadi peserta didik yang merdeka. Nah, saya rasa ruangan yang indah seperti ini bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau terlalu panas, kayak gini, gitu, itu bisa kita manfaatkan fasilitas yang ada di luar. Misalnya taman, perpustakaan, laboratorium. Kemudian kita dekat dengan partai, manfaatkan fasilitas itu bisa ya. Asalnya bisa membagikan. Artinya apa? Kurikulum merdeka itu lebih membuat anak senang, ya. Kemudian bisa menumbuhkan karakter Pancasilanya yang 6 poin atau 7 poin itu ya. Jadi karakter itulah nanti yang akan kita munculkan dalam setiap pembelajaran kita.
waktu untuk ini. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa lebih santai, tidak terburu-buru seperti ini. Sudah menghabiskan waktu ke belakang dari belakang tadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan aplikasi atau MM yang sudah ada di depan mata kita dan kita buka satu persatu. Kalau tidak bisa kita melalui komunitas belajar kita. Barangkali itu saja. Terima kasih.